kita semua yang menantikan ibadah ini, tapi surga juga. Katakan surga juga. Surga juga. Katakan bukan hanya aku, Bukan hanya aku yang menantikan ibadah ini, menantikan ibadah ini. Bapa juga. Sebab Bapa mengasihi kita. Sebab Bapa ingin memberi yang terbaik bagi kita. Bapa ingin memberi yang terbaik. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Sebelum engkau hadir, Allah sudah menyiapkan sesuatu bagimu. Amin. Selamat datang buat Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di sini. Selamat datang. Biarkan Tuhan mengintervensi hidupmu hari ini. Biarkan Tuhan melakukan sesuatu yang baru hari ini. Biarkan level yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita itu menjadi milik kita sekarang. Amin. Sebab Allah kita baru setiap hari. Katakan dia baru setiap hari. Apakah kau percaya itu? Apakah kau percaya itu? Katakan amin. Bukan karena pengalamanmu selalu begitu dan begitu, lalu Allah itu seperti itu. Itu pengalamanmu, saudara. Itu pengalamanmu, itu bukan Allah. Amin. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, setiap kali, setiap pagi, setiap sore, setiap kapanpun aku datang kepadamu, engkau selalu baru. Itu Daud berkata demikian. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Selamat beribadah, nikmati kasih Bapa, nikmati hati Tuhan, amin. Amin. Kita akan memuji-muji dia, amin. Menyembah dia dengan penuh sukacita, sebab dia ada di rumahnya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Allah kita. Ini bukan tempat yang biasa, ini tempat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan. Kita mau bernyanyi bagi Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Angkat tanganmu saudaraku, angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki semuanya lompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, amin. Haleluya. Katakan na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya.
aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Amin. Di atas gunung dan di bawah samudra, angkat tanganmu semuanya. Angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi dari awal kita katakan lagu ini. Gunung dan di bawah samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku semuanya sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Siapa Dia? Siapa Dia? Dia Allah yang perkasa, Dia Raja. Setiap firman-Nya menerangi jalan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia yang lebih meriah lagi. Semuanya bertepuk tangan, come on. Kau perkasa Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Bukan dengan kuat gagahku Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih
kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru semua. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Allah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay. Mari semua bertepuk tangan bagi Dia. Katakan lagi, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, come on. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, sekali lagi katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Amin. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru, semua katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bertepuk tangan, come on. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Yes. Semuanya melompat. Engkaulah Raja Tuhan. Katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Surga bumi terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kau perkasa Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang perkasa. Yeah.
Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Ya, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar sekali lagi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang diberkatinya sama-sama berkata amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Dia Tuhan kita. Ada amin? Amin. Dia Tuhan kita. Yes. Dia Raja kita. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, baik. Silakan duduk. Ada jiwa baru di depan ya. Oke, puji Tuhan. Kita merindukan jiwa baru. Luar biasa. Rasa lapar dan haus. Oke, baik. Saya ingin menepati janji saya. Karena firman Tuhan itu menyegarkan, saudara. Seperti madu di langit-langit mulut kita. Saudara tahu saat Simpson ya, yang kelelahan, lalu dia melihat ada madu di bangkai singa. Dia memakannya dan dia segar lagi. Dan madu bagi kita adalah firman-Nya. Tidak ada kelelahan bagimu dalam berjalan menuju destiny. Asal kau tahu engkau memerlukan firman yang adalah madu itu. Kau akan pulang dengan kekuatan lagi. Kau akan pulang dengan kesegaran dan menuntaskan destinimu. Katakan, hidup ini menggairahkan. Kalau aku tahu tujuanku,
hidup ini penuh arti. Kalau aku tahu kenapa aku hidup. Sikul dulu yang di sampingnya. Kau tahu arti hidupmu? Ya, jawabannya kita hampir-hampir semua tertawa. Dan saya nggak tahu arti tertawa. Tapi sudahlah, firman akan menyingkapkannya. Baik, menemukan, Mina tulis. Ini akan ada yang sangat menghebohkan. Karena ternyata tidak semudah, segampang yang kita pahami selama ini mengenai Mina itu. Kenapa itu menemukan Mina tidak segampang dan semudah yang kita pahami selama ini. Kau akan tahu, saudara. Makanya saya beri judul menemukan Mina sampai 2 minggu, saudara. Mina hari ini dan juga ke minggu depan. Allah Papa, gampang Mina, uang kan? Allah Papa, gampang Mina, bakat dan talenta kan? Oke lah, kalau kau gampang dan tahu menentukan itu, pertanyaan saya. Mengapa sampai sekarang gak berbuah 100 kali? Karena hari ini engkau akan memahami kenapa. Tapi ingat loh, akan mudah kalian pahami kalau kalian mengerti apa yang saya sampaikan minggu-minggu sebelumnya. Karena ini perjalanan, saudara. Katakan manifestasi, kehidupan, kerajaan. Nah, kita mulai saja. Lukas pasal 19, menemukan Mina. Lukas pasal 19, saudara, ayat yang ke-13. Lukas pasal 19 ayat 13 sampai 19. Kita membaca ayat yang ke-13, media boleh membantu. Dan ini sangat penting untuk kita bisa mengerti. Lukas 19:13 kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-19, dua ya. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Saudara, kalau kita lihat apa yang disampaikan Tuhan dalam perumpamaan ini adalah berbicara bagaimana mina yang dia berikan itu kalau kita jalankan dampaknya adalah kekuasaan. Bahasa Inggrisnya itu dominion. Makanya kita bekerja menjalankan mina itu tujuannya dominion. Yang saya sebut minggu yang lalu lawannya dominasi. Kalau kita bekerja untuk kekuasaan, maksud saya kalau kita bekerja untuk mengembangkan mina, kau pasti dominion. Tapi kalau kita bekerja untuk perut, kau pasti didominasi, diperbudak dan lain-lain. Bisa mengerti? Nah, saya berharap kalian mendengarkan itu. Yang saya mau lihat, yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana mina itu menjadi awal bagi kita untuk berdampak bagi kota-kota dan bangsa. Bisa mengerti? Nah, kalau kalian bisa mengingat beberapa minggu yang lalu, ini adalah definisi mina. Kalau saya tidak lupa, itu saya sampaikan seminggu sebelum Die Kingdom. Bahwa mina itu adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk kita kembangkan. Supaya oleh mina itu
kita mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Tulis di depan. Media membantu kita. Saya ulangi. Mina itu definisinya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk kita kembangkan. Supaya oleh mina itu engkau mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Saya ulangi sekali lagi. Mina definisinya itu adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk kita kembangkan. Supaya oleh mina itu engkau mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Itu definisinya. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Tuhan, maka kita tahu dari siapa kita terima mina itu dari Tuhan. Jadi mina itu tidak kita terima dari orang lain, tapi kita terima dari Tuhan sendiri. Lalu kalau kita diberi pertanyaan, kepada siapakah mina itu diberikan? Kepada semua orang. Berapa orang yang hadir di ruangan ini? Semua memiliki mina. Lalu kita mulai bersemangat. Mengapa? Karena kita punya kesempatan yang sama untuk mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dia membagi-bagikan katanya di 2 Korintus pasal yang ke-9 kepada kita masing-masing. Bisa paham? Dia membagi-bagikan kepada kita masing-masing mina kita. Jadi kita tidak perlu bersaing dengan orang yang di samping kita. Tidak perlu cemburu dengan orang yang di samping kita lagi. Karena kita punya mina kita masing-masing. Untuk kau kembangkan. Jadi mina itu diberikan kepada kita semua tanpa kecuali. Dan Tuhan berkata, pergi jalankanlah mina itu. Yang artinya pergi bekerja. Kemana aku bekerja? Itu yang saya sebut ke marketplace, ke domain, ke 7 gunung yang ada di masyarakat kita. Bisa paham sampai di sini? Dan kalau kau kembangkan, Tuhan akan menyerahkan kepadamu kekuasaan atas kota-kota. Kekuasaan atas domain. Bukankah ini powerful? Bukankah ini menggairahkan? Engkau diberikan teritorial untuk berkuasa. Tentu berkuasa di situ adalah supaya orang bisa mengalami berkat lebih banyak dari dirimu. Bisa paham maksud saya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa minaku? Apa minaku? Nah, untuk memahami apa mina kita, saya mau membawa kita pada perumpamaan ini. Mari kita buka Matius pasal 13. Saya ingin membawamu pada perumpamaan ini untuk menemukan apa minamu, saudara. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 12. Matius 13 ayat 1 sampai 12. Saya mau membawa kalian kepada perumpamaan ini. Sudah sampai di Matius pasal 13? Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya. Perhatikan dulu ayat 12-nya. Kalau kalian dengan seksama melihatnya, meneropongnya, itu ayat 12 itu adalah berkisah juga tentang Mina di Lukas 19, saudara. Kalau kalian membaca Lukas pasal 19 yang pernah kita baca berulang-ulang, kau akan menemukan ayat 12 itu diucapkan Tuhan juga di perumpamaan Mina Lukas 19. Kesimpulannya apa? Ada kaitannya, ada hubungannya, dan ada rahasianya untuk kita bisa tahu apa rahasia yang membuat dia bisa mengembangkan minanya di Lukas 19 itu. Dari perumpamaan tentang benih ini, saudara. Bisa mengikuti saya? Nah, coba kita mundur di ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saya mau menyampaikan begini, saudara. Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Karena enggak bisa kita mengerti rahasia ini kalau Tuhan tidak mengaruniakan. Makanya bagi mereka yang mendengarkan Tuhan saat itu seperti perumpamaan, hal yang tidak mereka mengerti. Bisa paham maksud saya? Tapi Yesus berkata kepadamu diberi karunia. Makanya saya berkata pada kalian minggu-minggu yang lalu, mengerti itu tidak mudah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalau tidak diberi karunia untuk mengetahui rahasia, bagaimana kau mengerti? Bisa paham maksud saya? Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak diberi karunia untuk mengetahui rahasia? Tidak saudara. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu. Waktu Tuhan menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, Tuhan berkata kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Betul atau tidak? Pertanyaan saya, apakah murid-muridnya mengerti tentang perumpamaan yang barusan Tuhan Yesus katakan sekalipun sudah diberi karunia itu? Ya, jangan hanya tidak dan belum. Harus tahu alasannya, mana ayatnya. Ya, saya suka dengan semangatnya. Nah, kalau kalian lihat perumpamaan Matius 13 itu dicatat juga di Injil lain. Di Markus pasal 4 kita akan tahu mereka mengerti atau tidak. Coba kita lihat. Markus pasal 4 ayat yang ke-1. Markus 4 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Berarti ini perumpamaan yang sama di Injil yang berbeda. Lanjut. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Stop. Kita baca nanti, tapi kita lihat kesimpulannya, saudara ya, supaya menyingkat waktu. Karena ini adalah perumpamaan yang sama. Nah, kita lompat dulu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-13. Sudah sampai? Ayat yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Karena mereka bertanya, kami enggak mengerti.
Saudara bisa mengerti nggak maksudnya? Itulah gambaran bahwa tidak semudah yang kita bayangkan untuk mengerti perkataan Tuhan. Saudara. Bisa paham? Nggak semudah yang kita bayangkan untuk mengerti perkataan Tuhan. Lalu Tuhan menjelaskannya karena mereka bertanya. Coba kita mundur dulu ya. Ayat yang ke-10. Markus 4 tadi ayat yang ke-10. Sudah sampai? Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Karena mereka belum mengerti. Makanya Tuhan katakan di ayat yang ke-13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti? Karena mereka memang belum mengerti. Bisa paham? Padahal sudah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Mungkin kita yang di ruangan ini juga sudah diberi karunia. Tapi belum tentu engkau mengerti. Bahkan seperti para murid-murid ini. Bisa paham? Apalagi orang yang di luar sana. Yang tidak diberi karunia. Apalagi mereka. Makanya saya sebut tidak segampang semudah yang kita pikirkan. Lalu Yesus menjelaskan arti perumpamaan tadi. Kita kembali kepada Matius pasal 13. Ayat yang ke-18. Matius pasal 13 ayat yang ke-18. Kita kembali ke perumpamaan tadi. Di sini Yesus menjelaskan tentang perumpamaan itu. Karena murid-muridnya bertanya, bisa paham? Ayat yang ke-18. Tuhan jelaskan. Sudah sampai? Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di ayat 23 Tuhan Yesus mengatakan alasan mereka berbuah. Yaitu karena mereka mendengar dan mengerti. Alasan dari mereka berbuah 100 kali itu karena mereka mendengar dan mengerti. Bisa mengerti maksud saya sampai di sini? Makanya kalau kalian baca dengan seksama tadi, yang ditabur di pinggir jalan, yang ditabur di tanah yang berbatu, dan yang di semak. Tidak ada di situ kata mereka mengerti, saudara. Tidak ada. Mereka hanya menerima, mereka hanya mendengar, tapi tidak ada kata mengerti. Kecuali mereka yang berbuah, mendengar dan mengerti. Nah, untuk mengerti inilah yang dikatakan Tuhan, berbahagialah engkau karena engkau diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Sampai di sini bisa paham? Lihat ayat 23 lagi, saya mulai masuk ke hal yang disebut rahasia. Kalau engkau orang kerajaan, saudara, engkau harus mengerti. Lihat ya, makanya ikutin Papa. Saya akan mengimpart roh pengertian padamu. Perhatikan ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Itu yang berbuah. Nah, kalau kita lihat kalimat yang baru saya baca itu adalah mendengar dan mengerti firman itu. Pertanyaan, firman yang mana? Kita harus mengerti. Yesus spesifik berkata, firman itu. Firman yang mana? Itulah yang disebut di ayat yang ke-19. Bukan ayat yang ke-9, ayat yang ke-19. Mundur ayat
yang ke-19. Sudah sampai? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Itu spesifik Tuhan katakan. Mereka yang mendengar dan mengerti firman tentang kerajaan sorga. Apakah semua isi Alkitab firman tentang kerajaan sorga? Tidak, saudara. Karena begini, firman tentang kerajaan sorga tidak mungkin dimengerti tanpa diberi karunia untuk mengerti. Itu tadi kata Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat semua isi Alkitab, mudah beberapa hal kita mengerti. Bahkan orang dunia pun bisa mengerti. Contoh, jangan membunuh. Semua orang bisa mengerti itu. Jangan ambil milik orang lain. Jangan marahi orang lain. Semua isi hukum Taurat, orang dunia mudah mengerti itu. Tanpa diberi karunia pun. Kesimpulan, tidak semua, saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, kasihi saudaramu, beri apa yang ada padamu. Kita nggak perlu harus menjadi orang Kristen yang taat sekali untuk mengerti maksud itu. Karena orang dunia pun tahu. Tapi kalau firman tentang kerajaan sorga, tidak semua orang mengerti. Namun kalau kau mengerti firman itu, engkau akan berbuah. Masalah kita ini yang diberi karunia ini, yang diberi kasih karunia, orang percaya ini belum mengerti firman tentang kerajaan sorga. Mungkin kita mirip kayak murid-murid tadi lah. Diberi karunia, tapi tetap belum mengerti. Masih membutuhkan penjelasan. Saya mau bertanya lagi, hadiahnya sebuah sepeda motor. Ada banyak di depan loh, saudara. Tinggal pilih. Merek apa, tahun berapa, semua ada di depan. Hadiahnya sepeda motor. Anak-anakku dalam iman yang diberi karunia dan rahasia, dengarkan saya. Apa firman tentang kerajaan sorga? Papa tadi menyebut tidak semua isi Alkitab. Ya. Apa firman tentang kerajaan? Banyak tulisan-tulisan di kitab suci mudah kita mengerti loh. Tulisan-tulisan Paulus gak perlu berdoa bahasa roh 1 jam kita bisa mengerti kok. Kasihi saudaramu. Beri saudaramu yang kekurangan. Gak perlu kita berdoa bahasa roh maksudnya itu apa. Bagaimana praktek untuk saling mengasihi. Bagaimana praktek untuk memberi. Semua ada. Dan kita gak perlu harus berdoa kepada roh. Supaya dapat tuntunan. Gak perlu. Oleh sebab itu kita harus tahu secara spesifik maksud Tuhan Yesus tentang firman itu. Firman tentang kerajaan itu yang mana? Satu buah sepeda motor. Merek banyak di depan. Ada berita bahagia. Tadi pagi, semalam saudara waktu saya berdoa di ruangan ini. Roh Kudus datang kepada saya. Dan dia memberikan wahyu yang indah sekali yang pertama kali saya dengar. Tentang apa itu firman tentang kerajaan sorga. Dan saya mau sharekan kepadamu. Jadi firman tentang kerajaan sorga adalah segala hal, bukan segala hal, semua perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Apa firman tentang kerajaan? Semua perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Gak akan mudah kau artikan itu. Baca saja.
Perumpamaan benih sampai sekarang ribuan pengkhotbah mengkhotbahkan itu. Tak habis-habis, saudara. Dari zaman ke zaman, dari penyingkapan ke penyingkapan. Bahkan sampai ada yang kurang tepat juga dijelaskan. Katakan firman tentang kerajaan. Semua perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Kalau kita tidak diberi karunia untuk memahaminya, kita akan melihat setiap kali Tuhan berkata hal kerajaan sorga, kau nggak akan mengerti. Karena bagi kita itu perumpamaan, teka-teki, dan rahasia. Makanya kalau Yesus berkata hal kerajaan sorga, kadang kita lewatkan, gak ngerti kita maksudnya. Kita mau yang mudah mengerti. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah ibumu. Sampai di situ kita hanya baca saja, ya nanti aku mengerti, lewatkan. Tapi dengarkan saya, berita baik. Kalau engkau mengerti firman tentang kerajaan sorga ini, engkau berbuah. Dengarin saya lagi. Mina, katakan dengan tegas. Mina. Itu adalah perumpamaan hal kerajaan sorga. Cek. Makanya sampai sekarang kita bisa berdebat apa minamu. Kalau engkau tidak diberi karunia untuk mengerti apa minamu, kau gak akan mengerti apa minamu. Kau bisa menebak, saudara. Waktu kau jalankan gak berbuah kan? Karena yang perlu bagimu itu spirit of understanding. Karena ayat itu jelas berkata yang mendengar dan mengerti firman itu, dia yang berbuah. Mina itu, baca Lukas pasal 19, itu adalah hal kerajaan sorga. Cek. Makanya kan saya berkata padamu, kita mudah menebak apa mina kita. Ini minamu, ini mina kita. Kalau begitu kenapa kau belum berbuah? Kenapa minamu belum berkembang? Kenapa kekayaan dan kelimpahan dan kekuasaan belum terlihat? Karena mungkin saja kau belum mengerti apa minamu. Bisa mengerti sampai di sini? Katakan kanan kiri, perumpamaan mina itu adalah perumpamaan hal kerajaan sorga. Sudah bisa paham maksud saya? Dengan mengikuti khotbah Papa ini kau akan menemukan, makanya ikutin, oke? Nah, sekarang dengarin saya. Bagaimana murid-murid itu mengerti? Itu yang penting. Supaya lewat itu kita dapat rahasia, kita pun bisa mengerti. Termasuk minamu, iya karena itu hal kerajaan sorga. Saya nggak bisa menentukan minamu. Engkau yang diberi karunia nanti untuk mengerti apa minamu. Makanya saya tidak tahu minamu kecuali Tuhan yang sampaikan. Sama seperti kita. Karena itu rahasia, saudara. Bisa mengerti? Nah, kita lihat dulu murid-muridnya ini. Bagaimana mereka mengerti. Bisa paham ya? Kita lihat dulu Matius pasal 13 ayat 24. Sama di perikop di pasal yang sama. Ayat 24. Sebentar. Matius 13 ayat 24. Sudah sampai? Judulnya apa? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini kan hal kerajaan sorga. Baca coba ayat 24 dengan kuat. 2, 3, ya. Nah, coba lihat, ini juga perumpamaan. Lompat lagi ayat yang ke-31. Apa judulnya? Perumpamaan enggak? Baca dulu dengan kuat ayat 31.
Hal kerajaan sorga enggak? Berarti ini firman tentang kerajaan, saudara. Oke. Nah, lompat lagi coba. Ayat 36. Apa judulnya? Oke. Ayat yang ke-44. Baca ayat 44 dengan kuat. 2 ya. Hal kerajaan sorga enggak? Oke, sekarang yang terakhir ayat 47. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang pukat. 47, baca dulu dengan kuat. 2 ya. Dengerin saya. Banyak enggak perumpamaan Tuhan kasih? Banyakkah? Pertanyaan saya, mengerti enggak murid-muridnya yang tadi? Mengerti. Ayat 51. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Pertanyaannya, mengapa jadi mengerti tanpa dijelaskan Tuhan? Masuk ke Markus pasal 4 tadi. Lihat ya. Markus pasal 4 tadi. Kenapa mereka jadi mengerti? Kita mau tahu rahasianya. Padahal banyak kali itu perumpamaannya. Firman tentang kerajaan sorga. Banyak di Alkitab loh hal kerajaan sorga, bukan hanya ini. Tapi murid-muridnya bisa mengerti. Mengapa? Coba kita lihat di Markus 4 tadi. Supaya kita tahu rahasianya. Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13 tadi. Kita baca dengan kuat. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan? Ini perumpamaan apa? Benih tadi. Bisa paham? Tentang benih tadi. Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Artinya, kalau engkau mengerti arti perumpamaan benih tadi, semua perumpamaan yang lain kau mengerti. Jadi di perumpamaan benih itu Tuhan kasih rahasia, saudara. Untuk bisa mengerti firman tentang kerajaan. Apa rahasianya, Papa? Ya, kita kembali ke Matius 13. Karena saya bergairah melihat kita berbuah banyak. Jadi waktu mereka diberi pengertian tentang perumpamaan benih dan mereka tahu maksud Tuhan, mereka ngerti semua perumpamaan yang tadi. Apakah kalian mengerti? Kata Tuhan. Ya Tuhan, kami mengerti. Dengarin Papa. Kalau kau memahami nanti rahasianya ini, engkau akan juga bisa mengartikan guntur, saudara. Masih ingat Die Kingdom? Itu sebabnya kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Katakan firman tentang kerajaan, adalah rahasia. Gak mudah saudara untuk memahami. Nah dengarkan, kita mau lihat bagaimana Tuhan mengajari murid-muridnya supaya mereka mengerti. Di Matius pasal yang ke-13, coba lihat di situ. Ayat yang ke-10. Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karunia inilah yang membuat engkau bisa mengerti firman tentang kerajaan. Karunia ini yang membuatmu bisa mengerti firman tentang kerajaan. Bisa paham? Tapi ingat, walaupun sudah diberi kepada murid-muridnya, mereka masih belum mengerti. Tapi Tuhan kasih rahasia yang membuat mereka bisa mengerti selanjutnya. Kan itu tadi? Kita lompat. Ayat yang
Bukan lompat, ayat yang ke-9. Rahasia yang pertama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sudah dibuat ayat 9 rahasia pertama. Sekarang kita ke rahasia kedua di ayat yang ke-16. Sudah? Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Itu rahasia kedua. Jadi telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Itu rahasia. Saya ulangi. Rahasia pertama itu di ayat yang ke-9. Telinga untuk mendengar. Rahasia yang kedua di ayat yang ke-16. Mata untuk melihat. Telinga untuk mendengar adalah mendengarkan. Mata untuk melihat adalah memperhatikan. Saya ulangi. Telinga untuk mendengar adalah mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan beda, saudara. Bahasa Inggrisnya pun itu beda. Mendengar itu hear. Mendengarkan itu heed. Beda, saudara. Jadi telinga untuk mendengar itu mendengarkan. Mata untuk melihat itu memperhatikan. Mendengarkan tambah memperhatikan sama dengan memberi hati. Ayolah orang-orang kerajaan, ikutin Papa. Ini aliran-aliran wahyu. Bisa mengerti? Apa rahasia yang Tuhan berikan yang pertama? Telinga untuk mendengar adalah mendengarkan. Jangan telinga untuk mendengar tapi tidak mendengarkan. Mata untuk melihat adalah memperhatikan. Mendengarkan tambah memperhatikan sama dengan memberi hati. Coba kita lihat ayatnya itu adalah di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Sudah sampai? Matius pasal 13 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2 ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi mata dan telinga langsung terhubung ke hatimu. Bayangkan di ayat itu disebutkan kalau matamu melihat, telingamu mendengar, hatimu mengerti, Tuhan menyembuhkanmu. Baca saudara. Sampai kita ada di sikap ini. Sekalipun engkau diberi karunia itu, belum tentu engkau mengerti. Belum tentu. Itu sebabnya orang-orang kerajaan hari ini harus tahu memposisikan diri. Kenapa sampai sekarang kau belum mengerti? Mungkin perlu dicek telinganya, matanya. Karena itu langsung terhubung ke hatimu. Nah, kalau engkau mendengarkan, memperhatikan dan memberi hati, disitulah bekerja yang namanya roh pengertian. Roh Kudus. Di situ dia bekerja di dalammu karena Roh Kudus itu di dalammu. Diberi karunia itu Roh Kudus di dalammu. Tapi kalau sikap kita kurang berkenan baginya, kau nggak akan diberi harta yang indah. Makanya kita bisa sangat bersemangat mendengar firman, 1 minggu lupa. Cek coba itu benih ditabur di mana itu? Ada orang mendengar sambil lalu. Makanya nggak ada apapun terjadi padanya. Sampai kau mengerti.
Sampai engkau mendengarkan, sampai engkau memperhatikan. Ibadah minggu kita kurang semangat mendengarkan firman. Bagaimana kau berbuah? Papa berkali-kali berkata, dengarkan MP3, ikutin alirannya. Kau masa bodoh, dengarkan Roh Kudus di dalammu. Dia tahu di mana hatimu. Rahasia ini, benda berharga ini gak mungkin diberikannya kepada orang yang sikapnya masa bodoh. Makanya ketika Papa berkata, ayo dengarkan MP3-nya, ayo dengarkan Papa, ayo ikutin live YouTube, ayo dengarkan, perhatikan. Hanya untuk engkau bisa mengerti tentang kerajaan sorga. Kalau tidak, ini perumpamaan semua bagi. Makanya bisa saya berkoar-koar di sini. Kau tertidur di sana. Karena itu bagimu perumpamaan. Kau bisa tertidur, mata melekat tertutup, telinga berat mendengar, dan hati tumpul. Bagaimana engkau bisa tertidur, anak-anakku yang kukasihi? Allahmu berfirman. Di mana orang bisa tidur mendengar guntur atau petir dewa Thor? Allah berfirman lebih menggelegar dari itu. Tapi mata kita melekat tertutup, burung pipit. Bukan mata Raja Wali, wah. Tapi burung pipit, aduh manisnya mau saya foto aja. Makanya hati-hati loh, kalian yang duduk menyembah memuji Tuhan, kamera bisa menyorot. Apakah kau lagi sedang atau sikap penting bagi Roh Kudus? Apakah ini udah mulai terbongkar sedikit rahasia. Apakah engkau orang yang mencari kerajaan Allah? Minggu depan ya saya bagikan. Apa artinya itu? Di Wahyu yang sekarang. Maka Bapa akan menambahkan kepadamu yang dicari bangsa-bangsa itu. Minggu depan, makanya Mina ini Mina 1, Mina 2. Bukan minar ya, Mina. Jangan dilebih-lebihkan. Katakan dulu, ini menggairahkan. Mata untuk melihat, memperhatikan. Telinga untuk mendengar, mendengarkan. Kalau kau mendengarkan dan memperhatikan, itu sama dengan memberi hati. Maka Roh Kudus yang di dalammu, yang adalah karunia itu, akan memberikan kepadamu rahasia itu. Makanya kau mengerti. Berapa banyak pun perkataan Tuhan datang kepadamu. Setiap kali dia berkata, mengertikah engkau? Kau akan menjawabnya, ya Tuhan, aku mengerti. Satu ayat lagi, saudara. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Sudah sampai? Lihat di situ. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Apa maksudnya ini? Mata yang melihat. Perhatikan apa yang ku katakan. Dengarkan MP3-ku, dengarkan aku khotbah, dengarkan di live YouTube. Kejar, perhatikan apa yang ku katakan. Lihat berkatnya, saudara. Lihat, Tuhan, bukan saya. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, termasuk apa minamu. Dengarin,
Waktu engkau mengerti firman tentang kerajaan karena kau memperhatikan perkataan papamu, Tuhan akan memberikanmu juga pengertian pekerjaanmu di domainmu. Karena itu disebut segala sesuatu. Makanya ketika kau memperhatikan papamu, engkau gak akan hanya ahli ayat-ayat firman. Tapi engkau juga ahli di domainmu. Ahli di pekerjaanmu. Engkau mendengarkan perkataan hambanya, engkau diberi pengertian segala sesuatu. Termasuk minamu. Karena mina perumpamaan tentang kerajaan. Makanya saya dengarkan Papa. Saat engkau mengubah sikapmu. Mulai memposisikan lagi hatinya. Hari-hari ke depan kau akan mengerti minamu. Jadi ini adalah bagaimana engkau mempraktekkan apa yang saya bagikan. Disitulah engkau menemukan minamu. Jadi kalau engkau nggak mempraktekkannya, Roh Tuhan bagaimana memberitahukan apa minamu. Ya, mata yang melotot. Senyum dulu dong sama saya. Pertanyaan harus dijawab dengan tegas. Mudahkah engkau tahu minamu? Oke, pertanyaan saya ubahlah. Mudahkah sebelumnya engkau tahu minamu? Karena itu hal kerajaan sorga. Tapi kalau sikapmu baik, matamu baik, telingamu baik, hatimu baik, roh penyingkapan akan datang dan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, termasuk pekerjaanmu, keluargamu, hubungan-hubunganmu, keuanganmu, everything. Engkau hanya duduk di situ mendengarkan perkataan papamu, mengikuti live-nya, mendengarkan MP3-nya. Dia memberikanmu segala pengertian. Kalau udah dibilang segala, ya segalanya. Kau membutuhkan jawaban dari kebingungan di domain, di keluarga, di apapun. Itu rahasianya. Mau apapun kehidupanmu, itu perumpamaan bagimu, engkau akan mengerti maksudnya itu. Katakan haleluya. Ya, kasih tos kanan kirinya dulu. Yes. Silakan duduk. Jadi saya simpulkan 5 menit lagi, dengarin Papa. Bagaimana kau menemukan minamu? Dengan memperhatikan, dengan mendengarkan apa yang kukatakan. Kalau kau ingin mengejarnya, ingin tahu, lakukanlah ini. Karena Tuhan yang memberitahu apa minamu. Karena mina itu darinya. Kalau kau bekerja dari situ, engkau akan mengalami terobosan kekayaan dan kekuasaan. Katakan pengertian. Saya akhiri di sini. Karena saya akan sambung minggu depan. Dengarkan saya baik-baik. Pengertian membangkitkan iman. Iman mengandung perbuatan. Pengertian menyebabkanmu melakukan. Saya ulangi. Pengertian membangkitkan iman. Iman mengandung perbuatan. Bisa paham? Pengertian menyebabkan engkau melakukan. Jadi melakukan itu buah pengertian, saudara. Makanya bukan buah pengetahuan. Bukan buah pengetahuan. Kau bisa tahu banyak.
Tapi waktu melakukan rendah sekali kualitasnya. Beda kalau kau mengerti. Coba kita lihat Roma 10 ayat 17. Makanya jangan sembarangan dengan kata itu, saudara. Roma pasal 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 17, 2, 3. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di sini mendengar sampai engkau mengerti. Baru iman bangkit. Bukan mendengar doang. Belum tentu engkau di ruangan ini mendengar bangkit imanmu. Sampai engkau mengerti. Itu maksud ayat ini. Jadi kalau engkau mengerti oleh Roh Kudus di dalammu, bangkitlah imanmu. Bangkit dia dari dalam imanmu. Dan Yakobus berkata, iman itu mengandung perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Makanya pengertian membangkitkan iman dan iman mengandung perbuatan. Makanya kalau engkau mengerti, engkau pasti melakukan. Pasti itu. Makanya orang beriman akan berbuah 100 kali. Orang beriman. Karena iman mengandung perbuatan. Dan yang terakhir tulis, karena itu judul sambungan minggu depan. Pengertian. Sudah? Pengertian tambah melakukan sama dengan kreativitas. Pengertian tambah melakukan sama dengan kreativitas. Ini yang disebut dengan roh kreativitas atau the spirit of creativity yang adalah Allah sendiri. Tahu kalian manusia itu menghembuskan nafas hidup kepada binatang-binatang? Itu nafas hidup dari siapa? Dari Allah. Nafas hidup itulah roh kreativitas. Amin 2 kali. Minggu depan saya akan sambung. Makanya ini akan kita hubungkan dengan Matius pasal 6. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bicara kreativitas. Lihat dulu manusia itu betapa dahsyatnya kreativitasnya. Dia menyebut ini singa. Dia menyebut ini lembu. Dia menyebut ini binatang yang lain. Bisa seperti itu. Kalau bukan karena roh kreativitas. Gak akan ada singa. Gak akan ada lembu. Gak akan ada binatang yang lain. Yang muncul oleh nafas hidup manusia itu. Dan engkau bisa mempraktekkan hal yang sama. Melalui pengertian tambah melakukan. Katakan kanan kiri, roh kreativitas. Itu roh Allah sendiri. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Katakan berkuasa. Menjadi hal yang mungkin. Dengarin Papa, saya akhiri di sini. Apa minamu? Engkau harus mulai mengerti. Cari tahu. Caranya saya sudah kasih tahu. Sampai engkau yakin. Karena apa kreativitasnya? Kau nggak tahu minamu. Itu sebabnya hal-hal yang mendahsyatkan akan mulai kau kerjakan. Mulailah dari apa yang Papa sampaikan. Semua kita memiliki Roh Kudus. Karena kita memiliki Roh Kristus. Roh Kudus diam di dalammu karena kau memiliki Roh Kristus. Harusnya kita adalah orang-orang yang terdepan. Mengalami hal-hal yang besar. Apa yang buruk? Bukan buruk sih, saya nggak mau pakai bahasa itu. Apa yang membuat kita belum berbuah? Sikap kita, saudara.
Mata kita jelalatan. Telinga kita parabolanya kemana-mana. Makanya kita mudah melekat tertutup. Bapak David. Lihat sajalah sikapmu. Menyambut papamu, menyambut firmannya karena kau tahu. Katakan Roh Kudus tahu hatimu. Roh Kudus tahu gairahmu. Roh Kudus tahu motivasimu. Daud dipilihnya karena ia melihat hati. Engkau harus tahu. Makanya dengarin saya, kepada siapakah diberikan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah? Kepada mereka yang mengasihi Dia. Yang terakhir coba. 1 Korintus pasal yang kedua. Apakah kau mengasihi Tuhan? Ubah sikapmu, saudara. Ubah sikapmu. Lihat di situ. Ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah kau mengasihi Dia? Engkau akan diberi penyataan-penyataan roh. Katakan penyataan roh, penyingkapan, rahasia, firman tentang kerajaan. Kalau kita mengasihi Dia, mendengarkan firman-Nya, memperhatikannya. Sama seperti kitab Yesaya berkata, beri aku telinga Tuhan untuk mendengar. Beri aku hati Tuhan. Bisa paham? Beri telinga, beri mata, beri hati Tuhan. Makanya Roh Kudus berkenan. Kata Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan, menyembuhkan, memberkatimu di dalam nama Yesus. Makanya kalau saya katakan, ayo anakku, kita ada ini, ada itu. Saya sampaikan fresh word dari sorga. Bergairahlah. Disitulah letak kuncinya. Saya menyebut tadi di awal, apa yang membuat Simpson kuat kembali. Dan mengalahkan musuh Tuhan Filistin. Dia memakan madu. Dan dia segar kembali. Firman-Mu seperti madu di langit-langit mulutku. Apakah kau mengasihi Tuhan? Engkau harus mengasihi firman-Nya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mengejar kebenaran. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk menangkap jubah Tuhan yang adalah kebenaran itu. Perbaiki sikap. Katakan orang-orang kerajaan. Sikapnya excellent. Salah satu, mata yang melihat adalah memperhatikan, telinga yang mendengar adalah mendengar. Pakai. This is the day of your power. This is the day of victory. You will do great and mighty things that no man has ever seen. This is the day of your battle. This is the day of triumph. When you stretch forth your scepter from Zion, you will make all your enemies the footstool of your feet. This is the day of your power. This is the day of victory. You will do great and mighty things that no man has ever seen. This is the day of your battle. This is the day of triumph. When you stretch forth your scepter from Zion, you will make all your enemies the footstool of your feet. Oh, how
This is the hour we volunteer freely in the day of your power. Now is our time. This is the hour we volunteer freely in the day of your power. Nothing does profit, Lord, beside you. No other God can help at all. You are the fountain of living waters. You are faithful till the end, my all in all. How majestic is your name, oh Lord, in all the earth. You have set your shining brightness in the heavens. How majestic is your name, oh great and mighty King. Blessed are all who take refuge in you. Oh, how awesome is your name, faithful and true. How majestic is your name, oh Lord, in all the earth. You have set your shining brightness in the heavens. How majestic is your name, oh great and mighty King. Blessed are all who take refuge in you. Oh, how awesome is your name, faithful and true. How majestic is your name, O great and mighty King. What is man that you're mindful of him, and the human race that you care for them. Oh, how awesome is your name, how awesome is your name. How awesome is your name, faithful and true.